bukan perjanjian baru. Tuhan saya Allah. Kalau orang Yahudi menyebut Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu dengan sebutan Elohim, maka itu adalah Tuhan saya. Paham sampai sini? Berarti Tuhan Anda juga Elohim. Loh, apa sih orang ini? Anda Tuhan Anda juga Elohim dong. Lah, kalau yang mereka maksud Elohim itu, kan itu susah kali mengaku Bang Juma. di dalam Al-Quran tidak ada disebut Elohim, Cak Ayu. Tuhan saya Allah. Dengarkan pernyataan saya. Tuhan saya Allah. Tuhan saya Allah. Tuhan saya Allah. Tuhan saya Allah. Dan tidak ada disebutkan Tuhan saya itu kemudian bernama Elohim, itu nggak ada. Tuhan Bang Juma Allah. Sekarang saya mau bertanya. Tuhan menurut Bang Juma, Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu satu. Tidak seperti di agamamu ada tiga. Satu. Ya, tadi Bang Juma cuma mengakui bahwa Bang Juma mengimani Tuhannya bangsa Israel, yaitu Elohim. Saya tanya, apakah Bang Juma beriman pada Elohim? Kau itu kenapa sih kayak setan kau itu? Saya katakan Tuhan saya Allah. Tuhan saya Allah. Dan kalau orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu dengan sebutan Elohim, itu berarti Allah bagi kami, Elohim bagi mereka. Gimana sih orang ini? Rusak otak Bang Juma, kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan Bang Juma. Iya, tahu. Anda penyebutannya dengan apa? Siapa bilang kau ciptaannya Yesus? Kau bukan ciptaan Yesus, kau ciptaannya Allah. Sayangnya kau bahlul, kau jahil. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma, wa hadza kitabun musaddiqul lisana Arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin." Tuh, Al-Quran saya mengatakan, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sementara Al-Quran juga mengatakan Allah mengutus Rasul menggunakan bahasa kaumnya. Nabi Musa menggunakan bahasa kaumnya. Allah memperkenalkan sifat-sifatnya kepada Musa dengan menggunakan bahasa kaumnya. Disebutlah kemudian El-Eroi, El-Saddai, El-Olam, El-Hasem, Adonai. Mereka menyebut itu. Nah, kemudian dalam Al-Quran ketika diwahyukan kemudian pengajaran-pengajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kepada baginda Rasul Muhammad SAW, Allah berfirman dengan menggunakan bahasa Arab. Maka Allah menyebut pernyataan-pernyataan Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi sebelumnya itu dengan menggunakan bahasa Arab. Maka kesimpulannya kemudian, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah ini yang pernah berfirman kepada Nabi Musa. Jadi kalau hari ini orang Yahudi menyebutnya Eloah, maka kalau itu yang datang kemudian kepada Nabi Musa, maka hakikat pencipta yang datang kepada Nabi Musa itu menyatakan diri kepada baginda Rasul Muhammad SAW dengan menyebut namanya dengan Allah. Maka Allah, Eloah, itu adalah hakikat yang sama, sembahan Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Nah, pendeta muda kabur. Gimana dong? Oke, Adinda silakan diambil alih. Tadi mana Dinda Kores kok pergi? Ada Bang Juma. Selamat malam. Ya. Lan. Halo. Ya. Wah, luar biasa. Bisa saya dengar suara Bang Juma nih. Ya, gimana Bang? Anda buka baju itu Bang, nggak dingin? Halo. Bang Juma. Tidak, Paman. Apa sih? Semua video Bang Juma di YouTube itu tiap hari saya itu dengar dan ketawa-ketawa. Alhamdulillah. Sangat menghibur, benar luar biasa. Alhamdulillah. Benar Bang Juma, saya
terbuka hati saya kau, demi Allah saya kalau ngomong mau nangis saya Bang Juma, benar semua kata Bang Juma, masuk akal. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, Bang Fikri Saya Katolik ya? ini- Katolik ya? Iya betul. Jadi gimana ya kalau mau aduh luar biasa memang. Untung saya tuh nonton video Bang Jumat. Semua saya subscribe itu saya like. Makanya saya dapat live ini kan dari YouTube ini kan. Iya, Masya Allah. Dari YouTube saya usahakan gimana caranya saya bisa masuk ya cari Bang Juma nih. Terus saya tengok, saya buka lagi, saya dapat. Ih sampai dinaikin benar. Tadi itu saya bilang upload lagi putar supaya dinaikkan. Karena saya rasa susah naiknya nih Bang Juma nih. Saudara masih Katolik? Saya sudah lama mualaf Bang Juma. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, masya Allah, paman luar biasa, paman luar biasa, paman. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan Terima kasih, framing lah Bang Juma. Fikri. Ya, Jangan framing lah. Kalau udah mualaf aja. maksudnya apa? Mualaf framing? Nah, artinya kupikirnya Bang, Kristen keluarga- Fikri ini Bang, keluarga ada masalah apa, Bang? Enggak. Ada enggak, masalah maksudnya apa, gitu. Bang? Enggak, artinya kupikir dia Kristen lalu terkagum-kagum dengan ceramah Bang Juma yang nol gitu. Dia ngarang sendiri. Kau terlalu kelebihan berpikir, bro. Kau kelebihan berpikir. Anda tidak pakai akal sehat, Bang. Silakan, ini silakan, Katolik. silakan, Kau silakan. dengar, saya ini Katolik dulu. Jangan framing saya lah. Sudah Kalau sampai di mending aku sakramen. mualaf aja, enggak apa-apanya itu. Ya kan kau pengen buktikan saya Katolik apa enggak? Saya buktikan ke kau. Kamu Kristen kan? Bang Benar, keluarga dikit, benar. bang keluarga pakai Boleh, peci boleh. merah nggak? Iya, bang keluarga Apa, pakai Bang? peci merah nggak? Pakai peci merah nggak? Enggak. Enggak. Oh ya udah, saya cuma mau bilang saya Ban Pol, lanjut ke Anda. Ya, lanjut. Iya. Bang Fikri Lanjut, Bang, silakan. lanjut. Kayak mana? Alhamdulillah, Bang Juma, apa yang Bang Juma katakan pernah ada kata yang bikin saya tuh sampai sekarang itu saya ciptakan ke istri saya dan dia benar betul kata Bang Juma. Kata Bang Juma, waktu kita mau sholat kita ambil udu, kan ada di videonya. Kalau di Kristen itu kan masalah pembaptisan itu kan pernah ada membahas itu. Benar Bang Juma ya? Iya, betul. Betul. Jangan tanya Juma, tanya. Baptis. Keluarga semua orang kenapa kok kayak gitu kau? Heboh kau. Jangan kayak gitu. Saya Bang, yang belum Kristen ya, saya bilang cepatlah sebelum terlambat. Kesian. Kalau kau mati bukan kau di Muslim, benar demi Allah, saya berani jamin kau. Subhanallah, paman luar biasa. Allahu Akbar, Saya Masya ini Allah. merasakan betul Bang Juma ini merinding saya ngomong Bang Juma ya. Demi Allah di mana saya merinding ini Bang Juma. Saya sholat itu saya rasa sejuk. Hilang beban saya. Dulu saya peminum Bang Juma. Saya dulu ini pernah jadi guide di Bali Bang Juma. Kalau nggak percaya mau saya bahasa Inggris, saya buktikan ya. Bahasa Jepang pun saya bisa. Bahasa Jepang ya. Konnichiwa, o genki desu ka? Hai, genki desu. Watashi wa deni desu. Sayonara. Wah, Bahasa Inggris mantap. pun Wah, sawadika akung sawadi mau apa pengula? Ya, kukira kura-kura. Hai, kira. Mantap. dulu saya ini sekarang guide Bang Juma. Sekilo korang Bori datang ke rawa. ngomong. Ori mau Saya tidak minum Watashi wa Indomie Gasuki. Watashi wa hukumnya. Saya Kalau ngomong, kamu sekilo korang seon kayaknya. Nah, itu Masya Allah. Terus Bang. Ini kesaksian seorang mu'allaf. Saya nonton video Bang Juma itu terbukalah hati saya bahwa dunia ini sementara. Kalau Islam yang betul itu, kalau dia kaya dia tidak sombong. Kalau dia miskin dia tidak putus asa. Karena dia tahu dia berasal dari mana, dia akan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Kita takut di harap, kita tuh takut akhirat. Makanya saya juga sering dengar ceramahnya Bu Ustaz Abdul Somad itu bagus, luar biasa. Iya Bang Saya Fikri, ada kawan aku loh, dia Kristen, kaya banyak duit tapi sombong itu di samping abang itu. Jadi ajaran Ya, Islam itu itu contohnya benar-benar Kak luar Hamida. biasa. Kalau dibilang Islam itu Siapa tuh, Bang? rahmatan lil alamin, betul. Rahmat bagi seluruh alam semesta. Bahkan untuk orang Kristen pun kita itu adalah rahmatnya. Bahkan kepada makhluk-makhluk, benar itu kata Bang Juma tuh, benar sekali. Orang Kristen enggak rahmatal lil alamin tuh, Bang. Sematannya enggak, Bang.
Enggak, saya ini merasakan bang. Saya ini benar-benar bersaksi, bukan saya itu apa. Enggak, ini biar yang lain juga mudah-mudahan dengan kesaksian saya ini bisa membuka hati yang lain. Emang itu untuk yang abang keras, boleh, untuk kami enggak bang. Saksianmu adalah yang hatinya kesaksian keras kayak batu. Jadi kau Hatinya dulu, keras sabar. kayak batu Sedangkan supaya mengerti. Yang lain, tenang dulu yang Kristen. Silakan, Bang. Supaya hatinya yang keras kayak batu cepat buka diri kalian. Sudah Supaya kapal jangan profil aja tak pakai sampai baju, gimana kau bisa dipercaya coba? saya ini, kakak, saya ini kerja di gym. Jadi wajar kalau saya pakai foto itu minta maaf karena memang saya Bukankah itu tempat aurat? loh. Sebelum saya Islam saya dulu Katolik. Saya dulu Aurat Katolik. itu Saya kalau dulu gaib. laki-laki enggak, kecuali pusar ke bawah sampai ke lutut, itu aurat. Ibu Ya, cuma betul, bisa Bang aja. Juma. Itu bukan aurat. Iya. Kecuali saya gaib, saya dulu nih gaib, kecuali saya memposting yang lain. Kalau hanya itu bagian badan kan wajar, kami kan ini binaraga. Namanya. Nah, saya dulu gaib itu jadi wajar kalau saya gini karena memang saya di gym. Bang Fikri, Ya, apa yang membuat Anda berhenti menuangkan manusia? pertama Menuakan roh. saya bukan begini bang, mohon maaf ya. Saya dulu ini paling benci sama Islam, jujur ya. Kalau setiap saya main buka YouTube itu ada surat kursi lah, Al-Fatihah, atau surat apapun, saya langsung scroll, aduh apa sih gitu loh. Dan memang saya tidak mau. Saya dengar orang tuh sholat apa saya tidak, aduh rugi-rugi buang-buang waktu gitu hati saya. Tetapi setelah saya sendiri yang pergi sholat, Allahu Akbar. Lebih daripada kalau orang kan nyari kenikmatan kan minum. Ada yang minum, ada yang kayak pub, diskotik segala macam untuk mendapatkan sesuatu kan. Tapi kalau kita sholat bang, aduh lebih dari yang Bang Juma bilang itu betul. Benar semua yang Bang Juma cerita itu benar sekali 100%, 1000% bahkan. Masya Allah. Dan itu yang Juma ngomong, Bang Juma ngomong itu bukan dia bohong, itu dari hati itu kita yang ngerasain ini benar yang dia katakan. Dan apa yang saya rasakan ini kok sama ya dengan Bang Juma yang dikatakan Bang Jumanya di video ini. Dari situlah saya semua video Bang Juma itu saya nonton, saya like, subscribe, like. Tidak ada video Bang Juma saya Zuma, like. kok DM aku kok nggak dibalas-balas? Aku nggak pernah lihat DM. Bang Zuma. Ya, Aku gimana? adalah jalan menuju Bang Zuma. Tidak ada yang sampai kepada Bang Zuma tanpa melalui aku. Jangan ikut bahasa Kristen lah. Padahal dulu saya Bang, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu kan niru itu jipa-jipa aja. Beda lah. Udah kau diam kau dulu keluarga Timan Juntak, diam kau dulu ya. Aku mau ngomong. Ada urusan. Udah lanjut. jadi pada itu Nah, lanjutlah Pak Fikri, Pak. Udah siap Pak Fikri? kesimpulannya saya, orang tidak akan bisa mengerti bahwa Allah itu satu kalau dia belum mengerti apa artinya itu surat Ikhlas. Mau saya bacakan ya, Al-Ikhlas. Qul huwallahu Bacalah, ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan hai Muhammad, Tuhan itu esa itu betul, Tuhan satu. Tempat di mana tempat kita meminta cuma Tuhan. Yang Tuhan itu tidak beranak intinya dan tidak diperanakan. Benar kata Bang Juma, masa kau samakan dengan makhluk? Makhluk itu ciptaan. Seperti tadi sebelum ini kan ada debat Bang Juma dengan pendeta tuh. Saya menyimak. Roh Allah itu betul Bang Juma. bukan Allah itu roh. Sama dengan Allahu malaikat. Akbar. Bang Juma tuh bagus. Rinciannya Allahu bagus. Dia Akbar. kasih Masya penjelasan. Allah. Baik Allah. Malaikat Allah. Apakah itu Allah? Itu bagusnya Bang Juma tuh. Jadi kalau dia menyampaikan sesuatu dia kasih contohnya banyak. Jadi kalau orang sampai tidak terbuka otaknya itu berarti memang hatinya keras. Karena di Al-Quran juga ada surat apa saya lupa ya. Dia hati mendengar, orang yang keras. dia tidak bisa mendengar. Pak, ini Dia guru tapi dia palsu tidak itu, melihat. Fikri. Udah keras hati. Sama kau Ya. mungkin bisa, sampai sama kami tuh guru palsu. Bentar. Itu bang, itu abang keras hati namanya bang. Bukan keras hati, itulah kamu mempertahankan ajaran yang benar tadi. Kau yang keras hati, sesat kau. Yang benar itu, Mbak Kak, saya kasih tahu Kak ya. Saya ini dulu tuh Kak penjudi keras, judi online. Saya kasih tahu, saya sudah hancur Nanya lebur. aku, Tapi yang nggak nanya kau aku dengar masa dulu, lalu. Kak. Makanya dengar kesaksian saya. Tapi saya berdoa kepada Tuhan semesta alam. Karena saya pernah lihat di film Tuhan Yesus. Dulu kan saya Macam masih tuh Katolik. pantun kau Fikri.
Enggak, saya cerita. Saya pernah lihat di film Tuhan Yesus. Kau itu, baca kalau komedi-komedi Yesus- palsu itu. Dengarin dulu, waktu Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, ya kan? Itu murid-muridnya berkata, "Guru, ini banyak orang yang mengikuti kita. Bagaimana kita bisa kasih makan? Sedangkan kita cuma punya 2 roti dan 1 ikan." Betul nggak? Ada film seperti itu. Ada. Terus Yesus menjawab, "Bawa ke sini ikan sama roti itu." Dibawalah. Terus Yesus mengangkat dan menengadah ke langit. "Hai Tuhan semesta alam." Dia berdoa kepada siapa? Hah, Tuhan semesta alam katanya. Dia meminta. Terus itu masih kurang. Ada satu yang lebih bagus lagi dari film Tuhan Yesus itu saya nonton. Ada orang kaya naik onta. Terus Yesusnya jalan kaki. Orang kaya ini berkata kepada Yesus, "Guru yang baik, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga?" Dan Yesus menjawab, Di mana dalilnya itu? Kau bilang dengar kayak dulu, gitu dulu. jangan lihat dulu. Tunggu, di mana itu? Ada. Dengar dulu. Nanti saya Bang akan Zuma yang buktikan tunjukkan. sebentar. Nanti Saya Bang Zuma ceritakan yang dulu. tunjukkan. Ya, silakan. Jadi Yesus itu berkata kepada Matius 19 itu. Mengapa kau mengatakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah sendiri. Yesus mengangkat tangan ke atas. Mengapa kau mengatakan aku baik? Dia bilang. Tidak ada yang baik, dia bilang kan, selain siapa? Allah sendiri. Berarti dia bukan baik, dia tidak mengakui dia baik. Terus Yesus bilang begini, "Sudahkah kau melakukan hukum Taurat Musa?" "Sudah, saya sudah berpuasa segala macam, saya sudah semuanya, sudah. Berbakti kepada orang tua, sudah. Satu yang belum. Jualah semua hartamu dan bagikan kepada fakir miskin." Itu yang diajarkan di Islam, berzakat. Makanya di Iya. Islam ini, kita Iya, kalau habis Ibu. Jumatan, kau dengar dulu. Iya. Berbeda dengan Tunggu, dari Kristen tadi yang kau saya. ngacet terus, kau kasih pada ngomong, bukan kau yang ngomong. Kesempatan kasih semua orang, woi. Ita, kau pula apa? Omongan pula yang didengar orang. Kau dengar orang ngomong dulu. Bang Boleh. Zuma, Silakan. Mau nanya apa? Iya. daripada abang ngajarin dia, mending ngajarin adik. Iya. Maaf, saya sudah lewat semua itu, Kak, ya. Oke, Bang Fikri. Iya. Bang Fikri, biarkan Bang Zuma Udah, ya, Bang Fikri. Fikri. Kita gantian Bang Fikri ya. Duduk Ya, lu Kak Fikri, minum air putih lu Kak Fikri. Udah Bang, keluarga dia dulu. Makasih Bang Fikri ya. Ya, Makasih terima banyak. kasih banyak untuk Bang Zuma. Saya doakan panjang umur, Makasih, sehat Bang. selalu. Makasih, Bang Bang Zuma dan Fikri. semua kru yang Istiqomah, ada. Bang, ya. Semoga diberikan rahmat kepada Allah dan panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Amin. Makasih Bang Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Udahnya, kau keluar warahmatullahi sana. wabarakatuh. Udahnya kaunya. Lanjut Bang Zuma. Ini Aulan ini kayak mana nih? Tadi sudah Gak sepakat. apa-apa kok, Bang. Aku dengar sama ngomong kok. Ngomong aja gak apa-apa. Temija, balas ya nanaka. Ya, saudara keluarga apa nih? Keluarga si Komo. Semanung Kalit, Bang. Oh, si Manung Kalit. Apa itu Ya. si Manung Kalit, Bang? Marga. Marga orang Batak itu, Bang. Oh, iya, saya baru dengar. Si Manung Kalit. Iya. Halo, Bang. Boleh Abang nanya? Boleh aku nanya, Bang? Boleh. Silakan. Oke. Kayaknya tadi si Fikri tadi mungkin bisa saja dari hatinya yang dalam menerima Islam ya. Bisa saja sih, nggak mungkin nggak seujon juga kita. Tapi kalau aku bertanya lah dulu, Bang. Andailah abang ajak masuk Islam atau masuk Muslim, bukankah sasaranku surga? Artinya aku ingin ke surga atas jika aku mati, kan begitu konsepnya ini. Iya. Artinya kan itu daya tarik lah dulu kita bilang, artinya setelah aku meninggal rohku menuju surga. Tapi gambaran surga itu apakah benar seperti yang diceramahkan oleh ustadz-ustadz di medsos itu, bahwa dia begini begitu, ada yang memecah-mecah perawan tegang sampai 70 tahun. Bagaimana pendapat Bang Zuma itu? Kan kotor itu. Iya. Itu tafsir, itu pemahaman. Sedangkan yang namanya surga itu adalah tempat yang suci. Betul. Tempat suci itu artinya tidak seperti gambaran manusia terkait dengan apa yang kita pahami ketika kemudian seorang ustadz mengatakan tentang memecah perawan tersebut. Berarti nggak benar itu? Biasanya nih, kalau di dalam pemahaman kita
berbicara mengenai perempuan atau melakukan persetubuhan itu identik dengan sesuatu yang sifatnya apa itu ya? Sifatnya cabul. Kan gitu. Sedangkan keselamatan yang ada di dalam Islam yang dimaksud dengan penuh dengan kenikmatan misalnya atau penuh dengan kebahagiaan sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 29 itu tidak seperti itu penggambarannya. Orang beriman itu bang, kami nih umat Islam. Contoh saya pribadi bang. Ya ini rahasia pribadi. Tapi kalau orang belajar tentang ma'rifat, belajar tentang Allah, belajar tentang Tuhan, di mana Tuhan itu maha melihat, maha mendengar. Orang Islam itu kalau betul-betul dia memahami ilmu ma'rifat, untuk bersetubuh dengan istrinya saja mereka malu untuk telanjang bulat. Itu. Karena mereka selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka orang-orang yang sampai pada level tersebut, mereka bersetubuh itu masih menggunakan selimut. Mereka berada dalam selimut. Karena mereka malu kepada Tuhannya. Nah, kalau di bumi saja mereka malu kepada Allah, bagaimana nanti di jannah? Maka pemahaman kita di surga ada bidadari, ada perempuan yang disiapkan oleh Allah. Lantas kemudian pemahaman orang-orang cabul akan berpikir seperti penggambaran yang mereka sering tonton di film-film yang kayak begitu. Itu penggambarannya. Sedangkan orang beriman itu, kami di Muslim ini bang, kami ingin tidur bersama bini kami berdoa dulu. Bagaimana mungkin kami ingin melakukan sifat binatang di hadapan Allah? Jadi salah konsep kalau dikatakan bahwa orang Islam itu masuk ke dalam surga melakukan enggak. Itu hanya sebutir dari banyak butir seperti pasir di pantai tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah persiapkan di dalam surga. Tidak hanya identik dengan itu saja. Semuanya sama seperti kehidupan kita di bumi ini. Ada berapa macam kenikmatan, termasuk bersetubuh itu adalah kenikmatan. Tetapi kita tidak akan mungkin itu aja yang kita kerjakan. Setubuh. Mentang-mentang kemudian nanti ada yang nikah, pengantin baru, itu aja terus. Tidak. Kenikmatan-kenikmatan Tuhan itu banyak. Di antaranya bercengkrama bersama dengan anak, dengan istri, bahagia dengan mereka, tertawa dengan mereka, dan seterusnya. Itu bagian dari kebahagiaan. Jadi gambaran surga itu tidak seperti itu. Bahwa di surga itu mecah perawan bla 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 bla. Enggak seperti itu penggambarannya. Kenapa? Karena umat yang masuk ke dalam surga itu adalah umat yang suci. Orang yang masih ada dalam pikirannya cabul, aku mau ke surga karena di surga banyak bidadari. Itu sudah tanda-tanda itu bang. Karena yang masuk ke surga itu hanya mereka yang suci hatinya, suci jiwanya, suci jasadnya. Hanya itu yang bisa masuk ke dalam surga. Kalau masih ada rasa cemburu, iri, dengki, itu nggak bisa. Ada sifat ada rasa ingin melakukan pencabulan, itu nggak bisa. Aku mau ke surga di sana banyak artis, di sana banyak ini. Itu nggak bisa. Surga itu tempatnya orang yang suci, orang yang kudus. Si Mama antikristus. Jangan kayak gitu Satu-satunya agama di atas muka bumi ini bang, yang mengikuti dan mengaminkan ajaran Yesus itu hanya Islam. Yesus berkata dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda beriman enggak dengan pernyataan Yesus itu? Enggak kan? Yang disembah Tuhan Yesus pasti bukan enggak kan? Itu dulu. Anda enggak beriman kan dengan pernyataan Yesus itu? Tapi kami umat Islam beriman dengan pernyataan Yesus. Inni Rasulullahi ilaikum. Yang disembah Bani Muhammad Israel. pasti bukan yang disembah Tuhan Yesus. Kenapa bisa? Alasannya apa bang? Ya. Alasannya apa? Karena yang disembah Yesus adalah Tuhan segala Tuhan. Terus? Ya itu. Allah SWT bukan Tuhan segala Tuhan kawan. Kenapa bisa? Kenapa? Tahun 11 Yahweh lah sama